Halo kamu, ya kamu yang klik video ini karena kamu masih sedang mencari AirPods Pro KW ya. Lagi pengen nyari review AirPods Pro Mirror ya, 1:1. Oke, Anda di tempat yang tepat. Seperti biasa, saya dikirimin dari infinitepods.id. Gue nggak tahu ya, kalian bisa lihat sendiri seberapa banyak TWS yang saya punya, seberapa banyak AirPods Mirror yang gue punya. Terima kasih Infinite Pods yang sudah mempercayakan saya. Jadi kali ini cukup menarik, cukup impresif. Maupun sama AirPods Pro, ini udah AirPods Pro ke-4 gua. Putih, hitam, putih. Oke. Seperti biasa packagingnya seperti ini. Udah gue buka. Ada AirPods Pro-nya yang packagingnya agak hancur dikit. Kayaknya ketekan pengiriman dan segala macamnya. Ada robek juga. Terus ada, ini juga hancur banget. Ini M5, Smartband F5 yang kabarnya itu kayak Mi Band. Cuma ini bonus ya. Gue belum bahas. Gue nggak tahu akan bahas apa enggak. Ada ini buat stiker-stikeran yang biar nggak ada item-item, tahu kan kalau pakai AirPods kan suka kotor gitu. Sama kartu ucapan terima kasih. Oke. Jadi kalian dapatlah gambaran kira-kira apa aja bonus yang bisa kalian dapat. Gue nggak akan lakuin banyak unboxing karena ya sama-sama aja sih sebenarnya. Jadi kita main cepat aja. Ini kotaknya. Ini untuk manual booknya. Ada 4 manual booknya yang saya yakin juga tidak akan dibaca, tapi cukup bagus sih sekarang kualitasnya, udah nggak berasa terlalu kertas yang tipis-tipis. Ntar masukin dulu. Oke. Nah, ini AirPods-nya. Gue malas masukin lagi soalnya kayak tiap hari unboxing terus isinya sama aja. Dan ini ada protective case-nya, bonus juga. Jadi dari bonusnya sendiri aja tuh kayak udah worth it, sekitar 200.000 IDR yang kalian tuh nggak usah beli ribet-ribet lagi dapat case begini. Gue udah banyak banget. Itu gantung-gantung di belakang. Oke, sebelum masuk AirPods-nya, di dalamnya kita dapat kabel Type-C to Lightning yang nggak akan gue buka karena jadi jelek nanti, susah dipasang lagi. Sama ear tips replacement-nya yang sayangnya belum menempel di belum menempel di ininya. Harusnya di tempat replacement-nya kan kalau ori itu dia nempel, tapi belum. Tapi by size udah ada 3 lengkap dan dia itu udah pakai housing untuk ear tipsnya itu yang kayak yang ori itu loh, baunya keras dan lonjong. Bukan yang kayak yang pertama yang putih yang baunya itu masih bulat kayak ear tips biasa. So it's a good upgrade dari Infinite Pods. Oke. Kita bahas si AirPods-nya saja langsung karena ini menarik. Sini aja ya, terlalu jauh. Ini gue ada AirPods yang ori juga, ini AirPods Pro ori, ini punya Aldo. Gue gak akan bandingin terlalu banyak, ini cuman hiasan dong sebenarnya. Nanti gue akan coba bikin konten blind test lagi, kalau kalian pernah ikutin konten blind test, nanti gue akan coba bikin lagi. So, AirPods Pro Mirror 1:1 dari Infinite Pods yang katanya namanya adalah Infinite Pods Pro. Yang pertama, by satisfying level, better, karena di belakang udah bikin metal, jadi much better walaupun ujungnya masih agak ringan. Not as satisfying as ori, cuman much better dan suara snappy-nya enak. Terus yang kedua yang gue notice adalah bagian cutout untuk tiap plastiknya itu agak apa ya hitungannya, agak nggak rapi, jadi kayak beberapa tuh kayak agak berlebihan, ada yang kayak garis yang saling menumpu gitu loh. Kurang lebih sama, desain by Apple in California, assembled in China, ada connect button belakang, depan ada LED untuk baterai, bawah ada lightning untuk ngecas. Oke, untuk barangnya sendiri looks so similar. Ini mirip banget sama yang ori. Ini kalau kalian nggak pernah megang AirPods yang ori, mungkin nggak akan ngerasain ori. By ear tips, gue mungkin, tuh kan, lagunya ngeplay, sabar. Gue matiin dulu lagunya. Gue matiin dulu Bluetooth-nya. Kalau nggak ntar ngeplay terus. Nah, ini kalian bisa lihat di ear tips, nanti lebih detail di B-roll aja. Kalau dia itu udah yang bentuk kayak kerucut gini. Yang awal tuh enggak, awal tuh kayak masih yang bulat dan gampang lepas. Yang ini udah much better dan ini keras banget lepas untuk ngebukanya, susah untuk ngebukanya dan tinggal diklik lagi kalau masukin. So it's a good upgrade juga dari sisi ear tips. Dari materialnya juga terhitung cukup rapi kalau yang ear tipsnya. Dari earpods-nya maksud gue, walaupun sedikit kasar juga sih, ada kayak cutout yang kurang rapi tapi fit-nya oke, walaupun kalian akan berasa kalau plastiknya itu berasa kasar dibandingkan yang ori. Terus untuk kenyamanan sendiri, selama gue pakai belum pernah jatuh sama sekali. Tidur bisa dipakai tidur. Ini gue kesel ya, gue habis dapet Realme Buds Pro, gue dikirimin Infinite Pods Pro dan sekarang gue galau mau pakai Realme Buds Pro atau Infinite Pods Pro buat tidur, kan dua-duanya enak. Kalau kalian belum nonton review yang Infinite Pods Pro yang sejuta ada ANC, katanya ada di atas. Kalau kalian belum nonton
semua review AirPods gue cardnya juga ada di atas, dan atas. Oke, untuk barang yang satu ini fitnya enak, nggak ada masalah. Gue pakai standar ear tipsnya, dia itu M harusnya. Dan menariknya adalah secara koneksi udah aman, pop up, ganti nama, terus noise cancelling dan transparency mode-nya nyala. Jadi bukan sekedar kosmetik kalian bisa klik. Jadi gue connect gak sih? Kalau gue connect gue mau kasih lihat. Kalau ya walaupun nanti akan ada B-roll yang memperlihatkan, cuman let's try to show a bit. Ini Bluetooth ke Jori AirPods Pro. Nah ini connected dan untuk settingannya semuanya udah lengkap. Untuk settingannya kalau mau ganti transparency dan noise cancellation itu semuanya aman. Dan kalau untuk masalah noise cancellation mungkin gue akan bahas nanti. Terus untuk masalah delay, untuk delay sendiri paling gampang sebenarnya gue coba dulu dengan share audio. Share audio adalah salah satu fitur dari Apple sendiri, dimana kalau kalian pakai AirPods dan AirPods itu bisa kiri kanan, bisa empat-empatnya nyala kiri kanan. Jadi gue tinggal pakai kiri dan kanan, dan delaynya sendiri itu bisa dibilang kayak sekitar 3 millisecond di bawah si AirPods Pro yang ori. Kalau dipakai nonton video mungkin hampir nggak noticeable, tapi kalau kalian emang sedetail itu mungkin akan ngerasa, cuman menurut gue masih bisa dimaklumin untuk urusan detailnya. Terus selanjutnya lagi untuk connectivity sebenarnya ada satu problem yang gue rasakan sama penggunaan. Dimana gue udah pakai ini kurang lebih semingguan dan gue 4 kali terputus dari si AirPods-nya sendiri. Terputus maksud gue adalah dia connect, tapi ketika kalian play lagu, dia tuh nggak mau jalan sama sekali, dan sampai sekarang gue belum tahu penyebabnya. Gue ngecek, gue ada Apple Music jalan nggak ada, gue kadang play Spotify terus gue nge-pause kayak sekitar 5 menit terus dia nggak bisa nyambung lagi, dan tadi itu gue sempat coba mic dan itu juga nggak nyambung lagi. Jadi gue masih nggak tahu kenapa, tapi solusinya adalah ketika nggak bisa ya kalian harus lepas, kalian taruh, kalian keluarin lagi, kalian pakai lagi, dan itu langsung ke solve. Gue coba dari ganti Bluetooth-nya, ganti ke phone dan segala macam, itu nggak bisa, jadi harus manually dikeluarin. Oke, touch control. Touch control is super good, nggak sensitif, nggak ada yang namanya kena angin terus ya keganti lagunya, nggak ada yang kalian mencoba untuk klik itu harus pakai effort. Kalian dengan tekanan yang pastinya kalian klik, itu langsung bisa nge-play lagu, tekanan yang pas kalian klik, itu bisa langsung nge-pause lagu. Kalian lepasin si AirPods Pro ini sendiri juga dia langsung nge-pause, jadi untuk sensornya juga masih aman. Dan kalau kalian tahan 2 detik itu dia akan masuk either ke transparency atau ke noise cancellation. Nah, sound quality-nya sendiri ini bisa dibilang buat gua selama gua nggak denger di 100% acceptable. Karena di 100% gua ngerasa beberapa high itu ada distorsi. Terus yang kedua high-nya itu agak harsh. Kalau kalian denger ini high-nya agak harsh. Resolusinya itu nggak setinggi yang ori. Itu pasti karena harganya jauh. Jadi yang gua rasa adalah ketika gua mendengar sebuah lagu, let's say lagu siapa yang tadi gua denger? Lisa X Uru kalau kalian tahu. Itu terasa suara Uru yang sebenarnya deep banget, itu terasa sangat flat, ada harmonisasi dari Lisa sendiri, itu terasa kurang stand out. Tapi kalau ngomongin soundstage, dia juga terhitung sempit tapi separasi itu masih aman. Jadi kalian itu masih bisa membedakan antara setiap instrumen dengan cukup aman. Mini detail nggak sedetail itu, tapi masih dapat untuk kalian yang masih bisa diseparasi. Itu menjadi salah satu hal yang gue suka. Mid vokal aman banget, high-nya tadi yang gue bilang distort, dan bass-nya itu gue bilang sih lebih ke punchy sih. Punchy tapi nggak terlalu boomy. Iya, kurang lebih seperti itu yang gue rasakan. Jadi kalau kalian nggak pernah nyoba yang ori dan kalian pakai ini, gue rasa kalian nggak akan ada masalah sama sekali. Noise cancellingnya, gue bisa bilang noise cancellingnya lebih ke noise cancelling, kan kita tahu kalau noise cancelling itu adalah dia akan ngelawan suara dari luar itu dengan si suara di dalam, kayak di clash biar hilang gitu. Nah untuk noise cancellingnya, kalau untuk masalah frekuensi yang cukup rendah, frekuensi tengah, kayak orang ngomong atau mungkin ada suara mesin pesawat harusnya, itu masih aman banget. Tapi kalau kayak high, kayak suara-suara ngelengking, itu masih tembus dan cukup terasa. Cuman nggak sorry, cukup terasa ketika kalian gunakan dan kalian pakai di sekitar 60-70 dan nyalain noise cancelling, itu ya kalian sudah memasuki yang namanya dunia budek. Tapi transparansinya juga not as good as the ori one, tapi kalian masih tembus. Jadi baik-baik lagi sebenarnya gue bisa bilang ini cukup oke buat kalian yang belum pernah pakai ori, dan by looks ini nggak kelihatan kayak sebuah AirPods premium menurut gue. Oke, next kita ngomongin mikrofonnya sendiri. Untuk mikrofonnya sendiri gue akan connect ke handphone seperti biasa dan gue akan coba rekam. Oke, mikrofon kita rekam dari sekarang. Ini gue ketuk dulu untuk make sure bukan dari mikrofon handphone.
Oke, ini adalah suara dari mikrofon si Infinite Pods Pro ini. Tadi gue udah sempat coba rekam sendiri, coba telepon, dan by sound dia sebenarnya cukup kenceng, suara kalian jelas, cuman dia itu kayak ketahan. Jadi kayak ketahan di atas itu kayak ada suara sebenarnya bisa lebih tinggi gitu, kayak lebih clear keluarnya, tapi kayak ada yang ketahan, ada dome yang menutupinya. Tapi kalau dibilang untuk telepon, gue rasa masih cukup oke untuk ngobrol sama teman kalian. Tapi seperti biasa, silahkan tulis komentar di bawah menurut kalian mic-nya itu gimana. Oke, untuk battery life sendiri, gue nggak punya angka pastinya karena gue pakai ini kan sebenarnya mostly untuk tidur. Itu gue pakai tidur kayak sekitar 2-3 malam. Biasa gue pakai Spotify 30 menit untuk sleep timernya. Dan ini baru habis di hari ketiga. Jadi kayak kurang lebih, dia akan selalu di telinga gue. Jadi kayak adalah sekitar 6-7 jam setiap harinya. Cuman gue nggak tahu exactly-nya berapa. Tapi 3 hari gue baru ngecas. Jadi harusnya udah cukup aman untuk kalian pakai sehari-hari. Kesimpulan, ini barang harganya itu cuman 849.000 harusnya. Harganya itu 849.000, dapat protective kit, dapat si Mi Band M5 itu yang worth-nya itu kurang lebih kayak 100 sampai 200.000, let's say 150.000 lah. Berarti ini harga barangnya 700.000. Untuk barang 700.000, by looks, ini udah aman banget menurut gue. Kalian bisa pakai di luar, kalian mau gantung di celana kalian mau gantung di tas kalian begini aja, kalian buka, itu orang nggak akan tahu kalau ini adalah sebuah AirPods 1:1. Based on quality, sama kalian casual listener, kalian masih bisa menahan diri untuk tidak, apa ya, high yang nusuk. Soalnya high-nya ini agak harsh dan nusuk menurut gue. Tapi buat William, itu dia demen. Makanya semua baik lagi ke telinga masing-masing. Untuk bassnya itu juga cukup panci, tapi nggak sampai yang se-Sony yang benar-benar bikin kalian pengen jedak-jeduk dan segala macam ya. So, soundstack is good, noise cancellation gue nggak tahu, gue harus coba karena ada trip sebentar lagi. Kita akan coba update di Instagram nanti ya. But mungkin ini menjadi dilema terbesar gue untuk antara ini dan Realme Buds Pro sebagai daily driver. Kalau Blackpot sepertinya sudah saatnya dipensiunkan karena ini much better untuk casual listening, untuk sebelum tidur dan segala macamnya. So, untuk perbandingannya sama si AirPods Pro yang ori, sekali lagi mungkin gue akan bikin konten blind test karena gue punya total berarti sama punya Aldo itu ada 5 AirPods Pro sekarang. Jadi harusnya mereka akan terputar-putar otaknya mendengarkan ini. Ya, itu aja mungkin. Menurut gue ini recommended. Cuman baik-baik lagi gue nggak tahu karena kalau AirPods Premium kan dari tiap brand mungkin bisa bilang beda-beda untuk produksinya. Gue nggak tahu karena ketika ada orang mencoba menjual AirPods Pro di Lazy Tip, gue selalu hargain 500.000. Gue nggak mau tahu itu brand apa, gue hargain 500.000 aja karena buat gue itu Rolex. Jadi baik-baik lagi sebelum beli beginian berdoalah. Tapi kalau yang gue dapat ini, yang spesifik yang ini oke, cuma masalahnya tadi di urusan koneksi. Sisanya koneksi maksudnya yang tadi soundnya hilang. Sisanya connection, delay acceptable, sound oke, looks oke, battery life oke, dan harganya oke banget. So itu aja, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo, O-nya 2, tolong di follow biar 4.000, jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye-bye guys.